Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Halo. Perkenalkan, nama kakak Anissa Oktaviani. Kakak mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kesehatan Gigi. Di sini kakak akan menyampaikan materi mengenai apa itu gingivitis. Nah, adik-adik udah tahu di sini apa sih gingivitis? Enggak, emang apa sih Kak gingivitis itu? Nah, kakak akan jelasin ya. Nih, gingivitis. Jadi, gingivitis itu adalah kondisi yang terjadi karena ada peradangan di sekitar gusi. Nah, peradangan ini tuh biasanya ditandai dengan adanya kemerahan atau gusi yang bengkak. Itu biasanya disebabkan karena sisa makanan dan plak yang menumpuk di sekitar gigi dan tidak dibersihkan. Jadi plak itu adalah endapan ya, di sekitar gigi. Gingivitis itu disebabkan karena plak. Ya, ditandai dengan adanya kemerahan pada gusi dan peradangan. Seperti itu deh. Nih gambarnya. Nih, jadi seperti ini kan. Ada kemerahan dan ada pembengkakan di sekitar gigi, di gusi. Seperti itu ya, Dek. Sudah paham, Dek, apa itu gingivitis? Ya. Oke, selanjutnya nih, Pak kasih tahu penyebab dari gingivitis. Jadi ada yang tahu penyebabnya itu apa kira-kira ya? Karena Pak, ayo. plak. Plak, iya betul sekali. Tadi kakak udah menyampaikan ya di awal, gingivitis itu bisa terbentuk karena plak. Tapi apa sih plak itu? Nah, plak ini merupakan endapan lunak yang ada di permukaan gigi. Seperti itu. Nih, gambarnya seperti ini. Plak kira-kira ada endapannya di sekitar permukaan gigi. Itu ya, Dek. Nih. Yang kedua ada karang gigi. Nah, karang gigi itu sebenarnya sama sih kayak plak, endapan, sama-sama endapan. Cuman kalau plak itu endapan lunak, kalau karang gigi itu merupakan endapan keras. Jadi karang gigi itu tidak bisa dibersihkan dengan gosok gigi saja. Kalau karang gigi kita harus scaling bersihinnya. Nih seperti ini deh. Oh, ini karangnya di sini. Bagian bawahnya biasanya karang gigi tuh. Terus apa aja lah kira-kira ya penyebabnya? Nah, yang ketiga nih penyebabnya tuh kurang vitamin C. Ayo, di sini ada yang nggak suka makan jeruk atau makan buah? Suka. Ada yang suka makan buah. Nah, bagus nih. Terutama itu jeruk, karena jeruk itu merupakan salah satu sumber vitamin C ya. Nah, untuk selanjutnya nih, yang keempat itu ada hormon yang tidak seimbang. Jadi hormon yang tidak seimbang ini sering terjadi pada ibu hamil ataupun anak-anak di usia remaja seperti adik ini. Nah, oleh karena itu biasanya itu banyak tuh kasus-kasus gingivitis karena hormonal itu terdapat pada ibu hamil dan usia remaja. Seperti itu deh. Nih. Selanjutnya nih, perbedaan gusi yang sehat dan gusi yang bengkak. Ada yang tahu di sini perbedaan gusi yang sehat sama gusi yang bengkak? Enggak. Ada yang pengen tahu nggak? Pengen. Oke, mari kita akan jelasin ya. Jadi kalau gusi sehat itu warnanya tuh merah pudar, terus permukaannya mengkilap. Jadi seperti ini. Nah, ini deh. Gusinya warnanya merah pudar, terus permukaannya tuh mengkilap, terus melekat dengan baik di permukaan gigi. Jadi nggak lepas-lepas gitu deh. Terus nggak gampang berdarah. Nah, terus kalau gusi meradang gimana? Nah, kalau gusi meradang itu warnanya itu merah gelap biasanya. Oh, kalau tadi kan merah pudar nih kalau sehat. Nah, kalau ini merah. Terus warnanya tuh permukaannya tuh nggak mengkilap. Selain dari warnanya udah beda, itu dari permukaannya tuh udah beda, udah nggak mengkilap lagi. Kalau gusi sehat tadi kan mengkilap ya, Dek. Kalau ini tuh nggak mengkilap. Terus perlekatan di sekitar giginya juga udah nggak baik lagi. Jadi udah kayak lepas-lepas gitu, Dek. Nah, terus cepat berdarah. Misal kalau gosok gigi kena gosok gigi tuh kena sikat tuh gampang berdarah.
nih kayak gini contohnya di gusinya berdarah. Biasanya anak SD banyak. Jadi gusinya berdarah Enggak. enggak ya? Enggak. Oke. Nah nih akibat dari gingivitis, bau mulut nih yang pertama itu jelas banget bau mulut, karena itu kan gusinya bengkak kan ya, itu pasti kan menimbulkan bau yang nggak sedap, terus ulkus, terus sampai bisa menyebabkan gigi goyang, terus bisa gingivitis berulang. Jadi gingivitis yang terjadi secara terus menerus ya gitu. Terus untuk pencegahannya nih gimana untuk mencegah gingivitis? Ayo apa aja deh kira-kira yang pertama? Menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari. Iya, kapan aja? Pagi? Pagi dan malam sebelum tidur. Iya, kalau pagi? Setelah sarapan. Betul, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, terus apa aja nih yang selanjutnya nih? Mengkonsumsi buah-buahan. Ya, betul, buah-buahannya tuh yang berserat dan berair, mengandung banyak serat dan banyak air. Terus ini rutin periksa gigi selama berapa? Minimal 6 bulan sekali. tuh 6 bulan sekali minimal kita harus kontrol ke dokter gigi buat meminimalisir terjadinya penyakit yang ada di rongga mulut kita, terutama gingivitis yang bakal jelasin ini. Nah, untuk selanjutnya nih penanganannya tuh aja penanganannya. Pertama tuh jelas ya, menyikat gigi jangan sampai lupa, harus konsisten 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Terus obat kumur juga penting ya, tapi obat kumur nggak boleh digunakan setiap hari, nanti akan membunuh mikroorganisme. Semua mikroorganisme dalam mulut itu akan terbunuh, dan tidak semua mikroorganisme yang ada di dalam mulut itu jahat. Jadi ada yang bermanfaat juga, nggak semuanya itu nggak baik gitu, ada yang bermanfaat. Jadi kita menggunakan obat kumur itu sebaiknya seminggu 3 kali, jangan seminggu selama 7 hari terus. Jadi sebaiknya dikasih jarak gitu, jangan setiap kali gosok gigi habis itu kumur, enggak, jangan seperti itu ya, harus ada jaraknya. Terus yang terakhir nih, scaling. Siapa di sini yang belum pernah scaling? Gak pernah. Udah pernah. Bagus ya, udah pernah scaling. Nah, scaling ini kan buat mengangkat karang gigi. Kalau gigi kita bersih, nggak ada karangnya, otomatis juga gusi kita ikut sehat. Gitu ya, Dek. Nah, nih untuk selanjutnya, kapan sih kita harus ke dokter gigi? Nih, kalau udah mulai ada gejala-gejala gingivitis seperti yang kakak udah sebutin tadi, gusinya merah, lalu gampang berdarah atau bahkan bengkak, itu sebaiknya langsung kita berkunjung ke fasilitas kesehatan. Di situ bisa puskesmas, bisa rumah sakit, nanti akan dirujuk ke poli gigi. Nah, nanti di situ kita akan konsultasi nih sama dokter di situ. Jangan menunggu sampai sulit nemunya atau bahkan sampai parah gitu. Jadi sebaiknya kalau udah timbul gejala, sebaiknya kita langsung saja ke dokter gigi, tidak perlu menunggu sampai semakin parah gitu ya, Dek. Nah, udah nih selesai materinya. Aku udah selesai nih menyampaikan materi. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kakak menutup penyuluhan hari ini? Matanya nih kak. Oke, ayo silakan, Dek. Seperti yang kakak jelaskan tadi tentang gingivitis, Ya. bisa dicegah dengan cara sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Ya. Nah, kalau kita nih remaja kan biasanya tuh suka itu ya, kalau habis sarapan itu pengen cepet-cepet berangkat ke sekolah, udah soalnya buru-buru. dia udah buru-buru. Nah, Oke. itu gimana tuh kak? Oke, jadi pertanyaannya tadi pagi-pagi belum sempat gosok gigi, udah Ya. buru-buru mau ke sekolah gitu. Oh, jadi gini deh, kalau misal kita nggak sempat gosok gigi atau buru-buru, sebaiknya kita itu cukup dengan berkumur saja. Kita bisa berkumur-kumur setelah sarapan itu, berkumur sampai dirasa bersih ya. Tapi berkumur itu nggak dianjurkan ya, Dek. Jadi jangan kan bisa berkumur, ya udah deh nggak usah gosok gigi, di skip aja, kita kan bisa kumur gitu. Nggak, tetap kita sebaiknya tetap menyikat gigi setelah sarapan. Tidak dianjurkan ya untuk berkumur secara setiap hari, itu sebaiknya enggak. Sebaiknya itu kalau ya bener-bener kepepet aja berkumur. Kalau misal kita sempat ya tetap harus gosok gigi ya
Itu ya Dek, apakah sudah jelas? Ya. Baiklah, seperti itu saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih ya Dek. Sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.